Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Sebelumnya mohon maaf, mungkin suara saya agak, orang Jawa bilang bindeng gitu ya. Mohon maaf agak sedikit parau, it's okay. Ya, kembali lagi kita berjumpa pagi ini dalam Renungan Pagi. Mari kembali pagi hari ini saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita pun akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan menjadi sumber kekuatan bagi kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi kita. Bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan pagi ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan segala puji dan hormat dan syukur atas segala kebaikan-Mu. Atas begitu besar kasih setia-Mu. Begitu besar rahmat dan anugerah-Mu. Segala berkat dan kemurahan-Mu ya Tuhan. Perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu dan juga pemeliharaan-Mu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami akan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus, urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan dan mengerti akan kehendak-Mu, serta melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, sama-sama kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari 1 Petrus 3 ayat 12. Saya bacakan. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Jemaat dikasih Tuhan, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang benar. Jadi kalau engkau ingin supaya selalu ada dalam perhatian Tuhan, ya, supaya Tuhan selalu memperhatikan akan hidupmu, dan Tuhan mendengarkan setiap seruanmu, setiap doamu, maka kuncinya adalah hiduplah benar. Hidup benar artinya hidup dalam kebenaran. Hidup menurut kebenaran firman Tuhan. Ya, tidak mengikuti arus dunia, tapi hidup dalam tuntunan firman-Nya. Nah, dengan hidup benar atau mengikuti firman Tuhan, maka perhatian Tuhan, mulai dari mata Tuhan yang tertuju kepada orang itu, sampai telinganya Tuhan juga mendengar setiap permohonan orang tersebut. Nah, maukah kita jadi orang-orang yang demikian? Jadi artinya begini, kalau mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, artinya Tuhan memperhatikan setiap hidup orang benar. Ya, jadi enggak siang, enggak malam, pokoknya 24 jam. Tuhan memperhatikan hidup kita. Nah, bukan hanya melihat sesungguhnya. Pengertian dari mata Tuhan tertuju artinya Tuhan mengerti betul akan keadaan orang-orang benar. Supaya apa? Ketika ada sesuatu yang terjadi atas orang benar, semuanya ada dalam kendali Tuhan. Semuanya ada dalam pantauan Tuhan. Sehingga tangan Tuhan akan dengan cepat dapat menolong orang tersebut. Nah, karena apa? Karena perhatian Tuhan tertuju kepadanya. Dan telinganya kepada setiap permohonan mereka. Nah, jadi orang-orang yang hidup dengan benar di hadapan Tuhan, hidup menurut tuntunan firman Tuhan, hidupnya diperhatikan, dilihat oleh Tuhan setiap saat. Dan Tuhan selalu mendengarkan apa yang menjadi permohonannya. Sebaliknya, wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Ya, berlawanan dengan yang tadi, terhadap orang yang hidup benar, hidup dalam kebenaran, Tuhan memandangnya, Tuhan memperhatikan hidupnya. Tetapi terhadap orang-orang yang berbuat jahat, Tuhan menentangnya.
wajah Tuhan menentang, artinya Tuhan tidak mau memperhatikan. Ya, jadi artinya kalau ingin supaya hidup kita diperhatikan Tuhan, mari hiduplah dalam kebenaran. Jadilah orang-orang benar, ya, bukan orang yang tidak pernah berbuat salah. Orang benar adalah orang yang dibenarkan Tuhan. Orang benar adalah orang yang hidup dalam kebenaran, artinya meninggalkan yang jahat, meninggalkan kehidupan yang lama, meninggalkan dosa, dan mulai hidup sesuai tuntunan firman Tuhan. Sehingga apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan, semuanya sesuai dengan firman Tuhan. Dengan demikian Tuhan akan selalu memperhatikan kondisi orang itu. Apa yang dibutuhkan, apa yang diperlukan, Tuhan senantiasa mengerti. Dan Tuhan tidak akan membiarkan orang itu sendiri. Sebaliknya, Tuhan akan menyertai, Tuhan yang memperhatikan, Tuhan juga yang akan turun tangan ketika ada sesuatu yang terjadi atas orang-orang yang benar. Mari jemaat dikasih Tuhan, dengan hidup benar maka kita menarik perhatian Tuhan. Sekali lagi, dengan hidup sesuai kebenaran maka hidup kita menarik perhatian Tuhan. Tuhan sangat-sangat menyukai dan mengasihi orang-orang yang demikian. Sehingga Dia Tuhan yang akan selalu berperkara menolong hidup orang-orang yang mau hidup dalam kebenaran. Mari jemaat dikasih Tuhan, perhatian Tuhan, pandangan Tuhan, sampai Tuhan mengarahkan telinganya untuk selalu mendengarkan apa yang menjadi pergumulan. Karena itu selalu berserulah kepada Tuhan, hidup benar, dan selalu berdoalah kepada Tuhan, sebab doamu didengar Tuhan. Sekali lagi, doa orang yang benar besar kuasanya. Nah, karena itu mari kita hidup dalam kebenaran, dan setiap seruan doa kita akan sampai kepada Tuhan, ya. Dan ada kuasa yang dahsyat, ya, bukan karena kita, tapi karena Tuhan yang berperkara, sehingga akan banyak perkara-perkara ajaib yang akan terjadi dalam hidup orang-orang benar atau orang-orang yang hidup dalam kebenaran. Mari jemaat dikasih Tuhan, saya mengajak kita semua, tinggalkan yang lama, tinggalkan kehidupan dosa, tinggalkan jalan yang kelam, mulai hiduplah dalam kebenaran, ikuti firman Tuhan, dan alami kuasa Tuhan menolong hidupmu. Sebab mata Tuhan tertuju kepadamu, dan telinganya kepada setiap seruan dan doa-doamu. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur. Kami mau jadi pusat perhatian Tuhan, di mana kami hidup dalam kebenaran, hidup menurut firman-Mu Tuhan. Maka sesungguhnya Engkau memperhatikan kami, Engkau mendengarkan setiap seruan dan permohonan doa kami. Kami bersyukur Tuhan, dan kami percaya kebenaran firman-Mu ini boleh terjadi atas setiap kami. Kami mau hidup dalam kebenaran dan mengalami Tuhan, Engkau memperhatikan dan mendengarkan setiap kami. Terima kasih, kami bersyukur, kami menyerahkan hidup kami. Mohon tuntunan penyertaan-Mu juga Tuhan hari ini. Hidup kami, aktivitas kami, ibadah, pelayanan kami, semua dalam berkat pertolongan Tuhan. Jauhkan celaka mara bahaya, damai sejahtera dan berkat-Mu ya Tuhan, menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, yuk semangat ya, maju terus dalam iman dan pengharapan. Jangan lupa hari ini beribadah, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.